Setelah satu putaran kompetisi, 10 pemain teratas di peringkat naga dan harimau semuanya diumumkan. Meskipun Lu Chen mengundurkan diri dari kompetisi peringkat, dia masih berada di peringkat naga dan harimau, tetapi tetap berada di posisi terbawah. Juga dalam daftar adalah Sun An, kepala murid inti dari Sekte Xuantian Dao, kepala murid inti dari Sekte Wuliang, dan murid inti dari sekte lainnya. Tidak lama kemudian, undian diundi, dan kompetisi pemeringkatan resmi dimulai. Persaingan selalu memasuki klimaks, suasana penuh semangat, dan sorak-sorai tiada henti. Dalam lingkungan seperti itu, tidak ada yang bisa mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, bahkan Lu Chen, dan dia tidak bisa tidak menyisihkan energi untuk memperhatikan kemajuan kompetisi. Kompetisi peringkat bukanlah kompetisi sistem gugur. Seorang kontestan harus memainkan beberapa putaran untuk menentukan peringkat. Lu Chen membutuhkan lebih banyak waktu untuk memompa energi rohnya. Tentu saja, ia berharap kompetisi bisa berlangsung selama mungkin. Yang terbaik adalah bertarung selama 10 atau 8 hari. Setelah dia berhasil menerobos, juara akan ditentukan. Namun, harapan tetaplah harapan, namun kenyataannya bukanlah apa yang diinginkan Lu Chen. Persaingan ranking memang lebih lambat dibandingkan kompetisi knockout. Lagi pula, tidak ada satupun petarung yang bisa mencapai 10 besar yang mudah dicubit. Kecuali Lu Chen, 9 lainnya semuanya dalam kondisi pemurnian dewa setengah langkah, semuanya memiliki penglihatan, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Sebagian besar pesaing memiliki kekuatan yang hampir sama, dan mereka seringkali harus bertarung dalam waktu lama sebelum dapat menentukan pemenangnya. Apalagi pada perebutan juara ketiga, kekuatan kedua kontestan berimbang dan bertarung sehari semalam penuh. Namun, kompetisi ini dimainkan lebih cepat dari yang diharapkan, dan secara resmi berakhir hanya dalam waktu 3 hari. Sebagian besar alasannya adalah Sun An. Kekuatan tempur Sun An sendiri kuat, dan dengan bantuan monster tingkat 8, hanya sedikit orang yang bisa menahannya selama 5 ronde. Karena ini adalah pertarungan untuk memenangkan kejuaraan, lawannya adalah murid inti utama Wu Liangzong, dan setelah 10 ronde, dia dikalahkan oleh Sun An. Selama ada kompetisi Sun An, itu akan berakhir dengan cepat, sehingga membuat seluruh kompetisi berjalan lebih cepat. Peringkat spesifik dari peringkat naga dan harimau akhirnya keluar. Daftar teratas adalah Sun An, dan yang kedua adalah murid inti Wu Liangzong. Dari urutan ketiga hingga ke-8 dalam daftar, mereka semua adalah murid inti dari sekte lain. Bang Jiu adalah murid inti utama Xuantian Daozong. Di akhir daftar juga merupakan murid Xuantian Daozong, tetapi bukan murid inti, tetapi murid batin Lu Chen. Lu Chen juga satu-satunya alam Xuanming yang masuk dalam daftar dalam sejarah kontes peringkat naga dan harimau. Beberapa orang berspekulasi di tempat kejadian bahwa jika Lu Chen tidak pensiun dan terus bertarung, dia mungkin bisa mencapai 5 besar, atau bahkan 3 besar. Setelah daftar ranking keluar dan kompetisi usai, Lu Chen pun harus menghentikan latihannya dan berhenti berlatih. Setelah berlatih selama 3 hari 3 malam, aura langit dan bumi di sekitar puncak Longhu berkurang 1/5, yang tidak membawa terobosan bagi Lu Chen. Tapi basis budidaya alam abadi setengah langkah Lu Chen jauh lebih tebal, dan dia semakin dekat ke alam abadi resmi. Setelah kompetisi selesai, penghargaan akan diberikan kepada kontestan yang berhasil masuk dalam daftar. Ini adalah tautan terakhir, dan juga tautan paling menarik, yang sangat penting bagi sekte di belakang para kontestan yang dipromosikan ke peringkat naga dan harimau. Mimbar adalah tempat penyerahan, penghargaan, dan penyerahan penghargaan secara alami dipimpin oleh Tang Zunzun yang berstatus tertinggi, dan 10 orang teratas dalam daftar naga dan harimau naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Di bagian atas daftar, 1000 tiket masuk ke alam rahasia bintang Luo akan dihargai. Peringkat kedua, hadiahi 900 tiket masuk. Peringkat ketiga, hadiahi 800 tiket. Peringkat keempat, hadiah 700. Peringkat 5, hadiahi 600. Peringkat ke-6, hadiah 500. Peringkat ke-7, hadiah 400. Tempat ke-8, 300 hadiah. Ke-9 dalam daftar, 200 hadiah. 10 besar, hadiahi 100. Tiket masuk ke alam rahasia bintang Luo adalah jimat giok khusus. Ada batasan di alam rahasia Sing Luo, dan mereka yang memegang jimat giok dapat memasuki alam rahasia. Tanpa jimat giok, bahkan pintu alam rahasia pun tidak dapat dilewati. 9 orang di bawah Sun An semuanya naik ke panggung dan mendapatkan hadiahnya,
dan pada akhirnya giliran Lu Chen. Lu Chen, bajingan kecil, apa yang kamu takuti mati? Kamu keluar dari game apa? Tidak bisakah kamu terus berjuang? Dengan kekuatan tempurmu, seharusnya tidak ada masalah untuk menduduki peringkat ke-6 dan ke-7. Ada ratusan tiket masuk, tapi kamu puas berada di urutan terbawah. Kamu hanya punya 100 tiket masuk, dan kamu hanya bisa mendatangkan 100 orang. Aku benar-benar marah padamu. Penatua Zhang berdiri di bawah panggung, terus mengomel, sangat tidak puas. Untuk murid inti, mereka hanya mendapat tempat ke-9 dalam daftar, dan hanya mendapat 200 tiket masuk, yang mana itu sedikit rendah. Kali ini, Penatua Zhang membawa 500 murid inti elit. Tentu saja, dia berharap semakin banyak orang yang memasuki dunia rahasia, semakin baik, tetapi hanya 200 orang yang bisa masuk, lalu bagaimana jika ada 300 orang lagi? Jika Lu Chen mendapat peringkat 6 dan 7, meskipun peringkat 8, itu sudah cukup bukan? Hanya saja Penatua Zhang tidak menyadari bahwa hadiah Lu Chen bukan untuk mereka. Karena Lu Chen mengundurkan diri dari kompetisi, 100 tiket akan dibatalkan. Pengumuman Yang Mulia Tang menimbulkan ledakan tawa di tempat kejadian. Bahkan di antara 9 penerima penghargaan lainnya yang masih berada di atas panggung, 8 di antaranya tertawa. Yang lainnya adalah murid inti utama dari Sekte Tao Xuantian, dia tidak bisa tertawa, dan bahkan setengah mati dalam kemarahan. Lu Chen, apa gunanya kerja kerasmu untuk masuk ke daftar naga dan harimau? Sekarang aku bahkan tidak bisa mendapatkan tiket masuk, jadi gratis. Lagi pula, Lu Chen juga murid Xuantian. Hilangnya hadiah Lu Chen juga merupakan kerugian besar bagi semua murid Xuantian. Penatua Zhang di antara penonton tidak mengatakan apa-apa, hanya pingsan. Banyak murid Xuantian bergegas lagi untuk menyelamatkan Penatua Zhang. Lihat, kamu membuat Penatua Zhang sangat marah. Kepala murid inti mengertakkan gigi dan menatap Lu Chen dengan ekspresi penuh kebencian. Setelah penghargaan diberikan, kamu ikut dengan kami. Kemana kamu pergi? Lu Chen bertanya. Pergi ke alam rahasia Xingluo, kemana lagi kamu akan pergi? Dengan kekuatan dan potensimu, bukankah sia-sia jika tidak memasuki alam rahasia? Tidak peduli seberapa pendek tiket masuk di tanganku, aku akan meninggalkan satu untuk kamu. Kata kepala murid inti. Siapa namamu? Lu Chen bertanya lagi. Wan Yan. Oke, aku akan mengingatmu. Lu Chen mengangguk, dan Wan Yan layak mendapatkan dukungannya hanya berdasarkan tiket masuk yang ditinggalkan Wan Yan untuknya. Alam abadi setengah langkah, dikatakan mendukung alam pemurnian dewa setengah langkah, bagi orang normal, itu adalah lelucon. Tapi Lu Chen tidak normal. Dia adalah master alkimia hebat peringkat 9, dan dia telah menguasai sebagian besar pil umum. Selama dia menyukainya, dia dapat mengirim sekotak pil Jiwen Xiantai ke Wan Yan, yang juga merupakan dukungan langsung. Jika kamu ingin memasuki alam rahasia bintang Luo, aku bisa memberimu tiket masuk. Sun An tiba-tiba berkata bahwa dia pasti berharap Lu Chen akan memasuki alam rahasia Xingluo, jika tidak, kapan dia harus menunggu untuk mencubit Lu Chen sampai mati. Setelah memasuki alam rahasia Xingluo, hanya ada murid sekte tersebut, dan tidak ada campur tangan dari para tetua atau orang kuat dari benua tengah. Bahkan jika dia memutilasi Lu Chen, tidak ada masalah sama sekali. Aku juga bisa memberimu tiket masuk. Kepala murid inti Wu Liangzong juga mengatakan hal yang sama. Adik laki-lakinya Fan Dang disingkirkan oleh Lu Chen, dan dia tidak bisa masuk ke peringkat naga dan harimau. Dia sangat kesal. Fan Dang ingin membalas dendam dan membunuh Lu Chen di alam rahasia Xingluo. Dia sangat mendukung. Lu Chen memasukkan tiket masuknya, kan? Tidak masalah. Ia memberikan. Bagaimanapun, itu adalah tiket yang menyelamatkan jiwa. Sebelum Lu Chen menanggapi kedua orang itu, Yang Mulia Tang berbicara. Oke, semuanya, turun dan bersiaplah. Siapapun yang ingin memasuki alam rahasia Xingluo, setelah 6 jam, berkumpul di belakang dengan tiket masuk. Tang Zun menunjuk ke belakang mimbar, di mana terdapat ruang terbuka yang luas, dan puluhan ribu orang dapat berkumpul di sana tanpa masalah. Setelah itu, Yang Mulia Tang memandang Lu Chen. Anda memiliki 1000 orang, bukan? Kumpulkan mereka semua, dan saya akan membawa Anda ke sana bersama-sama. Mendengar ini, semua orang di tempat kejadian terkejut, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Yang Mulia Tang. 1000 orang? Apa artinya Lu Chen membawa 1000 orang ke sana? Ya,
Benarkah Yang Mulia Tang ingin memberi Lu Chen 1000 tiket? Bukankah benar hadiah Lu Chen sama dengan hadiah Sun An? Apa status Yang Mulia Tang? Bagaimana dia bisa memberikan perlakuan khusus kepada Lu Chen? Apakah Yang Mulia Tang dan Lu Chen ada hubungan keluarga? Banyak orang membicarakannya, dan rumor menyebar kemana-mana. Jangan tidak sabar, semuanya. Masalahnya seperti ini. Aku bertaruh dengan Lu Chen. Selama Lu Chen masuk 10 besar peringkat naga dan harimau, aku akan membantunya mengirim 1000 orang ke Xingluo alam rahasia. Yang Mulia Tang tidak punya pilihan selain membantah rumor tersebut, dan berkata, kuncinya adalah ribuan orangnya semuanya berada di alam Xuanming, dan mereka masih dalam lingkup kemampuan dewa ini. Jika mereka berada di alam abadi teras, tidak ada yang bisa saya lakukan. Setelah menerima penjelasan Yang Mulia Tang, semua orang tiba-tiba menyadari, tetapi beberapa orang sangat marah hingga mereka setengah mati. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah para murid dari Sekte Pengendali Binatang. Mereka semua sangat marah sehingga mereka membenci Lu Chen. Lu Chen memenggal kepala Wei Qingshan, kesombongan seni bela diri mereka, dan mempermalukan murid inti utama mereka Sun An di depan umum. Mereka ingin mencubit Lu Chen sampai mati. Pada saat itu, Lu Chen dibatalkan, dan mereka semua sangat gembira, bahkan sombong. Tapi sekarang, Yang Mulia Tang benar-benar membantu Lu Chen memimpin 1000 orang ke alam rahasia Xingluo. Nima, ini namanya pembatalan pahala, ini namanya pahala 10 kali lipat ya. Bagaimana mereka bisa bahagia? Belum lagi Sun An, dia sangat marah hingga hampir batuk darah. Lu Chen jelas berada di urutan terbawah. Namun perlakuannya sama dengan pemimpinnya. Apa bedanya membawa 1000 orang ke dunia rahasia dan mendapatkan 1000 tiket masuk? Tidak ada perbedaan. Tidak heran jika Lu Chen keluar dari kompetisi begitu dia masuk daftar. Dia telah memenangkan hadiah tertinggi, jadi dia tidak lagi bertarung mati-matian dengan dewa. Setengah langkah ini, kepala murid inti Wu Liangzong juga merasakan sesak di dadanya, hampir mati lemas. Dia bertarung hidup dan mati di arena, dan akhirnya berhasil mencapai posisi kedua, tetapi hadiah yang dia dapatkan tidak sebaik Lu Chen, yang berada di urutan terbawah, jadi dia sangat marah. Bukan hanya dia, tetapi juga Fan Dang, yang sedang memperhatikan Lu Chen dengan bersemangat, hampir tercekik di tempat. Wan Yan benar-benar linglung, wajahnya panas, seolah dia telah ditampar ratusan kali. Berkat dia tahu bahwa dia ingin meninggalkan tiket masuk untuk Lu Chen, tapi dia tidak membutuhkannya sama sekali. Oke. Mereka juga dapat membawa 1000 orang ke dunia rahasia, yang pada dasarnya merupakan perlakuan kejuaraan. Pada saat itu, Penatua Zhang, yang tidak sadarkan diri, tiba-tiba terbangun. Bagaimana bisa? Apakah lelaki tua itu memiliki mimpi yang tidak terpenuhi? Bisakah Lu Chen membawa 1000 orang ke dunia rahasia? Apakah ini benar? Tapi, kenapa ada 1000 murid dari alam bawah tanah yang mendalam? Apakah mungkin untuk menukar ratusan murid alam Xiantai? Penatua Zhang terkejut, bahagia dan sedih, berceloteh dan gemetar. Setelah Tang Xun membuat pengumuman, dia mengabaikan semuanya dan menghilang. Setelah itu, para tetua dari banyak sekte berkumpul dan membeli tiket masuk dengan harga tinggi. Hanya lebih dari 400 murid inti yang datang ke Sekte Pengendali Binatang, jadi 1000 tiket masuk Sun An secara alami tidak akan habis, dan sisanya dapat dijual di tempat, dan yang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. Alam rahasia Xingluo dibuka setiap 100 tahun, dan ada banyak peluang di dalamnya, tetapi semua pejuang di alam teras abadi ingin masuk dan mencoba keberuntungan mereka. Bisa dibayangkan betapa mahalnya harga tiket masuk ke dunia rahasia seperti itu. Xuantian Daozong, saya masih kekurangan 300 tiket masuk, saya akan membayar mahal untuk membelinya. Penatua Zhang mengatakan ini kepada penatua dari Sekte Pengendali Binatang. 1000 pil Xiantai 5 pola, tukarkan dengan tiket masuk. Tetua dari Sekte Pengendali Binatang melirik ke arah penatua Zhang, tetapi berkata dengan dingin, 300 tiket masuk harganya 300.000. Kamu menjual 100 pil platform abadi 5 pola kepada orang lain, beraninya kamu menjualnya kepadaku dengan harga 1000, 10 kali lipat, kamu menetapkan harga di lapangan. Penatua Zhang berteriak dengan marah. Lainnya adalah harga orang lain, dan Sekte Xuantian Dao Anda adalah harga ini. Apakah Anda suka membelinya atau tidak, dan jika Anda tidak membelinya, Anda akan dikalahkan. Soalnya, ada banyak orang yang menunggu untuk memintanya. Sun An di sebelahnya berkata sambil mencibir, mengapa kamu tidak memanggil Lu Chen,
dan kita akan lihat bahwa novel Bendera Merah www.honkybook.com mungkin turun sedikit karena dia membunuh Wei Qingshan. Lu Chen adalah Lu Chen. Lu Chen bukanlah murid inti, dan dia tidak berada di bawah kendaliku. Keluhan antara dia dan kamu bukanlah kesalahan kami, kata Penatua Zhang. Lagi pula, aku tidak terlalu peduli, Lu Chen adalah murid Xuantian, dan perbuatan baik yang telah dia lakukan juga diperhitungkan di kepalamu. Terus terang, Sun An ingin membalas dendam pada Lu Chen dan Xuantian Daozong. Kamu, Penatua Zhang gemetar karena marah, dan dia juga cemas akan sesuatu, dia tidak memiliki begitu banyak pil Wen Xiantai di tangannya. Dia telah menyiapkan 50.000 pil Xiantai 5 pola, dan begitu dia tidak bisa mendapatkan hadiah apapun, dia akan langsung menukar pil tersebut dengan tiket masuk. Tapi 300.000 bukanlah sesuatu yang dia mampu beli sama sekali. Pil Wen Xiantai, tidak peduli di sekte manapun, adalah obat yang sangat berharga. Sekte tersebut bersedia memberikan Wen Xiantai, dan hanya kepada murid inti yang fokus pada pelatihan. Murid inti biasa hanya dapat menggunakan pil Xiantai dengan 1 atau 2 baris, dan sulit untuk mendapatkan bahkan 3 baris. Artinya, Xuantian Daozong adalah sekte besar dengan keluarga besar dan bisnis besar, sehingga mereka dapat menghemat begitu banyak pil Wen Xiantai. Untuk memungkinkan 500 murid inti elit memasuki dunia rahasia, 50.000 pil Wen Xiantai ini telah mengosongkan inventaris Xuantian Daozong. Untuk sekte kecil lainnya, apalagi 50.000 koin, bahkan 5.000 koin pun mungkin tidak tersedia. Aku tidak akan membelinya dari sekte penjinak binatangmu. Penatua Zhang berbalik dan mendekati tetua Wu Liangzong, tetapi harga yang ditawarkan oleh pihak lain sama dengan harga dari sekte pengendali binatang, yang juga merupakan 1000 pil platform abadi 5 pola. Apalagi Wu Liangzong tidak menjual secara lepas ke Xuantian Daozong, dimulai dengan 300 tiket masuk, jika membeli kurang dari 1 tidak akan dijual. Penatua Zhang hampir berbalik karena marah, tidak perlu menebak, sekte pengendali binatang dan sekte Wu Liang pasti sudah mendiskusikannya, tetapi sekte Xuantian Dao tidak dapat membeli tiket masuk. Itu semua disebabkan oleh Lu Chen. Penatua Zhang tidak tahan lagi, dan langsung meraung marah. Namun, saat Penatua Zhang hampir mengamuk, ada suara yang berteriak dan menjual, ada pil Wen Xiantai yang dijual, lewat, jangan sampai ketinggalan. Pil abadi 9 pola, semua orang tercengang dan berkumpul di sekitar teriakan itu. Penatua Zhang juga melihat ke sana tanpa sadar, dan dia tercengang dalam sekejap. Tidak lain adalah Lu Chen yang menjajakan pil Wen Xiantai. Lu Chen tersenyum, memegang kotak brokat besar dengan satu tangan, cahaya merah sedikit terlihat, dan aroma merah meluap. Kotak brokat penuh dengan pil Xiantai, masing-masing jernih, masing-masing memiliki 9 pola, masing-masing membutakan mata semua orang. Pilnya memiliki aroma yang kuat, dan badan pilnya memiliki 9 pola pil, itu pasti pil Xiantai 9 pola. Bodoh, apa yang ingin kamu katakan? Bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa semua pil di sini adalah pil Wen Xiantai. Pil Wen Xiantai, aku belum pernah melihatnya seumur hidupku. Kudengar itu hanya tersedia di pil hebat kota, dan harganya sangat mahal hingga melebihi imajinasimu. Bahkan di kota Great Pil, tidak banyak pil Wen Xiantai. Setidaknya yang mulia pil agung tingkat 9 mampu menyempurnakannya, dan tingkat kegagalannya agak tinggi, jadi tidak mudah untuk berhasil. Ini sekotak pil Wen Xiantai berisi setidaknya ratusan pil, yang nilainya tak terhitung. Bagaimana dia mendapatkannya? Petik 2. Kekuatan obat dari pil Wen Xiantai sangat murni, dan energi yang terkandung di dalamnya sangat tinggi, sungguh tidak sebanding dengan pil Wen Xiantai. Nilai pil Wen Xiantai setidaknya 100 kali lipat dari pil Wen Xiantai, atau bahkan lebih. Para tetua dari berbagai sekte berkumpul di sekitar Lu Chen, melihat tumpukan pil Wen Xiantai di kotak brokat, air liur mereka hampir mengalir keluar. Dengan begitu banyak pil Wen Xiantai, jika dibawa kembali ke sekte, setidaknya ratusan murid inti tingkat elit dapat dibudidayakan. Bahkan, lusinan murid yang berada di setengah langkah pemurnian para dewa dapat dipaksa untuk menerobos. Bagaimana cara menjual pil Wen Xiantai ini? Seseorang bertanya, tiket masuk alam rahasia Luo Bintang 1, tukarkan dengan yang lain. Lu Chen tersenyum sedikit, dan singa itu membuka mulutnya lebar-lebar, pertama-tama menanyakan harga setinggi langit sebelum berbicara. Terlalu mahal, benar? Meskipun pil Wen Xiantai bagus,
itu tidak sebagus tiket masuk ke alam rahasia bintang Luo. 1 lawan 1, rasio harga kinerja terlalu rendah. Mendengar ini, wajah semua orang menjadi gelap dan mereka menggelengkan kepala satu demi satu. Lu Chen, kamu punya begitu banyak pil Jiwen Xiantai, kenapa kamu tidak menyerahkannya ke sekte? Penatua Zhang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Penatua Zhang, ini adalah milik pribadi saya, mengapa Anda ingin saya menyerahkannya kepada sekte? Lu Chen melirik ke arah Penatua Zhang, dan dia juga kesal. Penatua Zhang ini mempunyai masalah dengan pikirannya, dia selalu merasa bahwa apa yang menjadi milik muridnya adalah milik sekte tersebut, dan sangat sulit untuk dikomunikasikan. Ini, Penatua Zhang tertegun sejenak, dan merasa bahwa apa yang dikatakan Lu Chen masuk akal, jadi dia tidak bisa berkata-kata lagi. Jika 50 pil Jiwen Xiantai ditukar dengan tiket masuk, saya bisa menukarnya. Seseorang menawar. Lu Chen mendongak dan melihat bahwa penawar itu sebenarnya adalah Sun An, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum licik. Untungnya, Fei Long tidak ada di sisinya, jika tidak, Fei Long pasti akan mengenalinya. Setiap kali Lu Chen menunjukkan senyuman seperti itu, seseorang akan jatuh ke dalam perangkap. Aku berkata, Sun An, apakah kamu sudah bangun? Jika kamu tidak bangun, ada cincin di sana, kamu berbaring dan tidur, tidak ada yang akan mengganggumu. Lu Chen menunjuk ke arena dan berkata, akan lebih baik menukar 1 dengan 100. Bukankah 100 pil abadi berpola 5 persis dengan harga yang ingin Anda tukarkan? Pil Jiwen Xiantai, ini bukan harta karun, kamu menganggapnya terlalu serius. Sun An mencibir, aku tidak memintamu mengubahnya, kamu terlalu menganggap serius tiket masuknya. Lu Chen bahkan tidak perlu memikirkannya, dia hanya membenci, dan kalimat terakhir masih sesuai dengan maksud Sun An, dan dia mengembalikannya secara utuh. Hentikan, betapa berharganya tiket masuknya, apakah bisa dibandingkan dengan pil Jiwen Xiantaimu? Sun An berkata dengan nada menghina, bisakah kamu menerobos alam pemurnian dewa setengah langkah? Lu Chen tersenyum sedikit, dan mengirimkan serangkaian penyiksaan jiwa, apakah kamu berani untuk mengatakan bahwa Anda bisa? Apakah Anda berani memakan tiket masuk di depan umum, dan kemudian menunjukkan kepada kami promosinya? Anda tahu betapa kentutnya, begitu Anda memasuki alam rahasia Xingluo, Anda dapat menemukan peluang untuk meningkatkan kultivasi Anda. Sun An tidak berani menanggapi penyiksaan jiwa Lu Chen, tapi berkata begitu. Yah, intinya adalah meningkatkan kultivasimu, bukan? Lu Chen bertanya balik sambil tersenyum, dan mulai menggali lubang. Namun lubang ini bukan untuk Sun An, melainkan untuk orang lain. Sun An tidak memenuhi syarat untuk memasuki lubang tersebut, dan Lu Chen juga tidak ingin menjebaknya. Kanan, Sun An mengangguk tanpa sadar. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia telah terkena tipuan Lu Chen, dan ekspresinya sedikit berubah. Maksudmu, pil Jiwen Xiantai tidak dapat meningkatkan kultivasi. Tentu saja, Lu Chen tidak akan memberi Sun An kesempatan apapun, dan langsung membuat Sun An sedikit gila. Karena jelas kekuatan obat dari pil Jiwen Xiantai kuat. Jika memasuki alam rahasia Xingluo adalah untuk meningkatkan kultivasi, bukankah akan lebih cepat dan lebih baik menggunakan pil Jiwen Xiantai? Selain itu, alam rahasia Xingluo tidak damai, ada risiko di dalamnya, dan mudah untuk jatuh. Siapapun yang memiliki sedikit otak tahu bahwa jika Anda ingin meningkatkan kultivasi Anda dan memasuki dunia rahasia, lebih baik menukar pil Jiwen Xiantai dengan Lu Chen. Tidak ada orang bodoh di tempat kejadian, semua orang jenius, siapa yang tidak paham dengan masalah ini? Bagaimanapun, manfaat dari alam rahasia bintang Luo jelas tidak sebanding. Dengan beberapa pil Jiwen Xiantai, Sun An benar-benar tidak berdaya oleh Lu Chen, dan tidak mau menunjukkan kelemahan, dia tidak punya pilihan selain berkata, kecuali fakta bahwa saya memiliki banyak tiket masuk ke sekte pengendali binatang, saya bersedia berdagang dengan Anda, siapa lagi akan berdagang denganmu? Begitu kata-katanya selesai, sesepuh Liangzong muncul dengan ekspresi malu di wajahnya, baiklah. Saya ingin mengganti sejumlah Jiwen Xiantai dan, saya membutuhkannya di sini. Aku juga ingin berubah, saya juga, dan saya. Kemudian, para tetua dari berbagai sekte muncul satu demi satu seperti tupai musim semi setelah hujan, dan tidak ada yang menghormati An. Biasanya, sekte ini masih membiarkan sekte pengendali binatang, begitu ada manfaatnya, haha. Lu Chen, izinkan aku mengambil langkah,
bagaimana dengan 40 pil abadi 9 pola dengan imbalan 1 tiket masuk? Sun An mengerutkan kening dan berkata begitu. Faktanya, dia sangat dekat dengan alam pemurnian para dewa, dan dia membutuhkan pil Jiwen Xiantai untuk menerobos. Hanya saja dia ingin memanfaatkan Lu Chen dan menukar pil Jiwen Xiantai Lu Chen dengan harga terendah, tapi sayang sekali Lu Chen tidak mengikuti caranya sama sekali. Yang terburuk adalah sekte-sekte itu hanya peduli pada diri mereka sendiri dan tidak menanggapinya sama sekali. Dia juga khawatir pil Jiwen Xiantai milik Lu Chen akan terjual habis. Meskipun ada beberapa pil Jiwen Xiantai di dalam kotak brokat, jenis bahan habis pakai yang berkualitas tinggi dan berharga ini sangat berguna. Siapa yang ingin terlalu banyak? Aku hanya akan menukarkan 300 tiket masuk, selama persediaan masih ada, yang memiliki harga tertinggi akan menang. Lu Chen tidak menanggapi Sun An secara langsung, tetapi hanya mengatakan itu, sebenarnya, dia mengatakannya untuk semua orang. Saya punya 300 tiket masuk Wu Liangzong, dan saya bisa menukarkannya dengan Anda semuanya sekaligus. Penatua Wu Liangzong adalah individu yang baik, dia hanya berbicara tentang jumlah tiket, dan menghindari membicarakan harga. Tidak ada seorang pun dari sekte lain yang berani membuka mulut. Bagi sekte-sekte yang masuk daftar ketiga hingga ke-8, selain kebutuhan muridnya sendiri, tiket masuknya tidak banyak lagi, dan 300 tiket tidak bisa diambil. Tidak masalah, kamu bisa mengubahnya sekaligus, atau dalam jumlah banyak, 10 atau 5, aku tidak keberatan dengan masalahnya, aku hanya melihat harganya. Lu Chen membenci para tetua dari sekte Wu Liang. Orang ini hanya berbicara tentang tiket masuk tetapi bukan harganya, dan dia jelas ingin memanfaatkannya. Oleh karena itu, ketika Lu Chen mengatakan ini, sekte lain dengan sisa tiket masuk menjadi antusias kembali. 35 untuk satu, aku punya 50 di sini. 30 potong untuk satu potong, saya punya 80 potong. 25 untuk satu, aku punya 100 di tanganku. 20 keping ditukar dengan 1 keping, dan saya juga bisa menukarkan 100 keping. Para tetua dari beberapa sekte lainnya menawar satu demi satu, dan segera menurunkan harganya. Sun An sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat, dan wajah para tetua Wu Liangzong menjadi gelap. Lu Chen melihat ke arah kerumunan, tetapi tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jelas berpikir bahwa harganya tidak cukup tinggi. Namun, tidak ada yang terus menurunkan harga, dan semua orang menunggu Lu Chen mengutarakan pendapatnya. Bisnis itu butuh keikhlasan dan keikhlasan. Kalau semua orang mau memanfaatkan, mustahil bisa berbisnis. Lu Chen perlahan menutup kotak brokat itu, bersiap untuk pergi. Sun An mengertakkan gigi dan berkata, 1 tiket masuk ditukar dengan 10 pil Jiwen Xiantai. Ini adalah harga akhir saya. Jika Anda pikir Anda tidak bisa menukarnya, maka saya tidak bisa menahannya. Alam rahasia bintang Luo dibuka setiap 100 tahun, dan tiket masuknya sangat berharga. Jika bukan karena kelebihan sekte pengendali binatang, sangat mustahil untuk menukarnya. Tentu saja, pil Jiwen Xiantai juga merupakan barang yang berharga, dan meskipun Anda punya uang, Anda mungkin tidak dapat membelinya. Jika bukan karena tiket masuk ke alam rahasia bintang Luo, mustahil bagi Lu Chen untuk menukarnya. Bagi Lu Chen, menukar 10 pil abadi 9 pola dengan 1 tiket masuk masih belum sepadan. Kalau tidak tulus, jangan mencicit di sini. Memalukan. Lu Chen mengernyitkan mulutnya dan tertawa, sebelumnya, kamu menukar 1 tiket masuk dengan 100 pil Xiantai 5 pola, tetapi sekarang kamu menawarkan 1 tiket masuk untuk 10 pil Xiantai 9 pola. Apakah sebanding dengan pil Jiwen Xiantai? Bisakah pil Xiantai 105 pola ditukar dengan 10 pil Xiantai 9 pola? Katakan padaku, di mana aku bisa mendapatkan penggantinya. Aku akan menukarnya dengan 100 juta puluhan juta. Mendengar ejekan Lu Chen, semua orang tidak berani bersuara. Faktanya, pil urutan ke-7 ini memiliki 1 pola pil lagi, dan perbedaan keampuhannya sangat besar. Apalagi, 100 pil Xiantai 5 pola pasti tidak akan bisa ditukar dengan 10 pil Xiantai 9 pola, dan hampir sama untuk 1 pil. Oke. Aku akan mengambil langkah terakhir, 1 untuk 5, bukan untuk menjatuhkan. Sun An mengertakkan gigi lagi dan berkata begitu. Selamat tinggal. Lu Chen memeluk Jin He dan pergi. 1 untuk 2. Melihat Lu Chen Zhen pergi, Wu Liangzong yang lebih tua sangat cemas, jadi dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Begitu kata-kata itu keluar,
terjadi keributan, dan banyak tetua sekte tercengang. Meskipun pil Jiwen Xiantai tidak dapat dibeli meskipun Anda punya uang, tiket masuk ke alam rahasia bintang Luo hanya sekali dalam 100 tahun, jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan memilikinya. Agak mahal untuk menukar satu tiket masuk dengan dua pil Jiwen Xiantai. Bagaimanapun, tiket masuk dapat memungkinkan seseorang memasuki alam rahasia Xingluo, di mana mereka dapat mencari peluang, dan jika mereka cukup beruntung menemukan peluang besar, mereka bahkan dapat terbang ke langit. Tetapi dua pil Jiwen Xiantai terlalu sedikit, tetapi tidak cukup untuk meningkatkan tingkat kultivasi, dan jumlahnya tidak lebih dari 10, tidak banyak efeknya sama sekali. Membandingkan keduanya, Anda akan tahu siapa yang lebih mahal. Hanya Wu Liangzong yang memiliki sisa tiket masuk yang begitu banyak, sehingga mereka bersedia membayar harga tersebut. Sekte lain hanya memiliki sedikit tiket yang tersisa, jadi mereka tidak mau menukar daging dengan pil. Membuat kesepakatan, Lu Chen merasa semuanya hampir selesai, jadi dia setuju. Tunggu, aku juga akan menukar satu dengan dua, ikuti aku. Melihat pertumpahan darah Wu Liangzong, Sun An pun merasa cemas. Keponakan, saat berbisnis, perhatikan first come, first serve. Penatua Wu Liangzong memandang Sun An dan mengerutkan kening. Masih ada beberapa bakat seni bela diri di sektenya yang perlu segera dikembangkan, jika tidak, dia tidak akan mengalami pertumpahan darah, tetapi darahnya akan segera terkuras, apa campur tangan Sun An. Meskipun dia telah membuat perjanjian dengan tetua dari sekte pengendali binatang untuk mencegah Xuantian Daozong membeli tiket masuk, tetapi situasinya berbeda sekarang. Di depan kepentingan, tidak ada yang akan menyerah. Saya akan menukar satu dengan satu, 300 dengan 300. Sun An patah hati dan menyerah. Bagaimanapun, tiket masuk ini adalah hadiahnya, dan dia ingin menukarnya dengan pil Jiwen Xiantai, sehingga Zongmen tidak bisa ikut campur. Maaf, saya sudah setuju untuk berurusan dengan tetua ini, dan saya tidak bisa menarik kembali kata-kata saya. Lu Chen tersenyum tipis, dan berkata lagi, jika kamu ingin berubah, silakan datang lebih awal lain kali. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Bukankah kamu bodoh jika tidak menukar satu dengan satu, tetapi menukar satu dengan dua dengan yang lain? Sun An berkata dengan marah. Idiot, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku lebih suka membiarkan orang lain memanfaatkannya daripada menukarnya denganmu? Lu Chen tersenyum dan berkata begitu. Sebenarnya, dia tidak ingin bertukar dengan Wu Liangzong, tetapi tidak ada sekte lain yang memiliki tiket masuk sebanyak itu, dan dia tidak mampu membayar harganya. Jika dia harus memilih antara sekte pengendali binatang dan Wu Liangzong, dia secara alami akan memilih Wu Liangzong. Dia baru saja mengalahkan Fan Dang, dan permusuhan dengan Wu Liangzong tidak terlalu besar, jadi Fan Dang adalah satu-satunya yang tidak mau membuat masalah untuknya di alam rahasia Xingluo. Dilihat dari nada bicara Fan Dang sebelumnya, dia yakin setelah memasuki alam rahasia Xingluo, dia akan menerobos ke alam pemurnian dewa. Artinya, tidak peduli apakah Wu Liangzong memiliki pil Jiwen Xiantai atau tidak, Fan Dang tidak akan terpengaruh dan akan tetap menerobos. Tapi sekte pengendali binatang berbeda. Lu Chen membunuh Wei Qingshan dan memukuli Sun An. Sekte pengendali binatang membencinya, dan mereka akan membalas dendam padanya ketika mereka memasuki alam rahasia Xingluo. Jika sekte Beastmaster mendapatkan pil Jiwen Xiantai, Sun An mungkin menerobos penggunaan narkoba di alam rahasia Xingluo, yang tidak dapat diterima oleh Lu Chen. Terobosan Fan Dang sudah cukup untuk dimainkan, Lu Chen tidak ingin menambah musuh kuat lagi pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak mungkin Lu Chen menukarnya dengan Sun An, tidak peduli seberapa tinggi harganya. Baiklah, sekarang kita sudah sepakat, kita tidak bisa menarik kembali kata-kata kita, ayo buat kesepakatan. Penatua Wu Liangzong takut Ye Changmeng akan penuh dengan mimpi, jadi dia tidak terlalu peduli, jadi dia buru-buru mengeluarkan 300 tiket masuk, memasukkannya langsung ke tangan Lu Chen, dan kemudian menatap kotak brokat di tangan Lu Chen. Tangan, oke, tiket 609 pola saya. Bagaimana dengan Sendai Dan? Tidak cukup di sini. Lu Chen membuka kotak brokat untuk ditunjukkan kepada pihak lain, hanya ada 200 keping di dalamnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Penatua Wu Liangzong mengerutkan kening. Kamu telah ditipu. Sun An di sebelahnya menyombongkan diri, dan berkata sambil tertawa, dia sama sekali tidak punya banyak pil Jiwen Xiantai. Dia menggertak dan menipu semua orang, tapi dia hanya menipumu. Beri saya waktu beberapa jam,
sebelum pertemuan, saya akan menyerahkan 600 pil Jiwen Xiantai kepada Anda. Lu Chen tidak repot-repot berbicara dengan Sun An, tetapi begitu dia mendapatkan tiketnya, tidak mungkin mengembalikannya, jadi dia bertanya pada sesepuh Wu Liangzong seperti ini. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? 665. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Mata penatua Wu Liangzong masih tertuju pada kotak brokat Lu Chen, tetapi alisnya hampir berkerut. Dia sangat menginginkan pil Jiwen Xiantai, tetapi Lu Chen hanya memiliki 200 buah, itu jauh dari cukup. Jika 300 tiket masuk ditukar dengan 200, nilainya akan terlalu rendah, dan dia pasti tidak mau menukarnya. Tapi seberapa kredibel kata-kata Lu Chen? Dia sudah berpikir untuk mendapatkan kembali 300 tiket masuk. Artinya, kamu pikir kamu ini siapa, mengapa orang harus mempercayaimu? Sun An berusaha sekuat tenaga, dan menyindir Lu Chen sepuasnya. Orang lain di sekitar juga tertawa, tidak ada yang mempercayai kata-kata Lu Chen. Hanya dalam beberapa jam, di mana saya bisa mendapatkan 600 pil Jiwen Xiantai. Pembohong, hantu tidak percaya, oke. Lu Chen, kenapa kamu tidak mengembalikan 200 tiket masuk? Penatua Zhang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Penatua Zhang menebak bahwa Lu Chen harus menukarkan tiket masuk dengan 300 murid inti Suantian, jika tidak, Lu Chen tidak akan terlalu banyak, apa yang akan dia lakukan hanya dengan 300 tiket. Semua bawahan Lu Chen bisa memasuki dunia rahasia, jadi percuma saja meminta 300 tiket tambahan. Namun, dalam postur ini, Lu Chen hanya memiliki 200 pil Jiwen Xiantai, bagaimana dia bisa makan 300 tiket masuk? Wu Liangzong juga bukan buah kesemek yang lembut, pasti akan membuat Lu Chen tidak bisa memakannya dan berjalan-jalan. Kamu bisa mengembalikan 200 eksemplar, dan jika tersisa 100, kamu masih bisa menukarnya dengan 200 pil Jiwen Xiantai milikmu. Penatua Wu Liangzong mengangguk, setuju dengan pernyataan Penatua Zhang, dan menyerah. Saya tidak berniat mengembalikan tiket masuk, tidak satu pun. Sebelum pertemuan, saya akan memberi Anda banyak dari 600 pil Jiwen Xiantai. Lu Chen berkata sambil meraih sesuatu. Sebelum pertemuan, hanya ada 6 jam. Bagaimana Anda bisa mengumpulkan 600 pil Jiwen Xiantai dalam 6 jam? Sun An pergi menanyai Lu Chen di hadapan para tetua Wu Liangzong. Berdasarkan ini, di tangan Lu Chen ada jubah merah biru ekstra, dan dia mengenakannya dengan santai, yang segera membutakan mata semua orang yang hadir. Itu adalah jubah alkimia Qian, dan pola alkimia putih menyala satu persatu, dan akhirnya ke-9 pola alkimia menyala. Yang Mulia Alkimia Agung peringkat 9. Semua orang kaget, dan semuanya tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Lu Chen adalah seorang kultivator alkimia, dan alkemis peringkat 9, dengan status alkimia yang sangat tinggi, jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya alkimianya. Sun An itu melihat jubah alkimia Lu Chen dan sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Ada rumor di sekte bahwa kamu, Lu Chen, adalah kultivator alkimia dan kamu memiliki status tinggi dalam alkimia. Jadi itu benar, mata Penatua Zhang membelalak, dan dia mulai bergumam pada dirinya sendiri lagi. Menurut aturan seni bela diri, ketika seorang pejuang melihat seorang alkemis tingkat tinggi, dia harus memberi hormat. Tetapi lingkaran di sekitar Lu Chen penuh dengan bos besar, pada dasarnya adalah tetua tingkat menengah dan tinggi dari berbagai sekte, dan status mereka tidak rendah. Agak sulit untuk tiba-tiba meminta mereka memberi hormat pada Lu Chen muda. Tapi tidak apa-apa bagi orang-orang ini untuk memberikan hadiah kecil untuk menunjukkan rasa hormat kepada petinggi dan Siu. Termasuk Penatua Zhang, semua tetua sekte memasang pandangan hormat, dan membungkuk sedikit kepada Lu Chen, sebagai penghormatan kepada Dan Siu berpangkat tinggi. Dan Siu diperlakukan seperti ini dalam seni bela diri. Sumber daya utama semua pejuang adalah pil, semuanya dari tangan Dan Siu. Tanpa Dan Siu, tidak akan ada pil. Oleh karena itu, seniman bela diri membungkuk kepada Dan Siu, yang melambangkan rasa terima kasih. Apakah kamu tidak menghormati Dan Siu? Melihat Sun An masih linglung dan tidak memberi hormat, Lu Chen sengaja menanyainya. Begitu kata-katanya selesai, mata semua tetua sekte tertuju pada Sun An, dan semuanya tampak tidak baik dan marah. Semua tetua ini memberi hormat. Sun An, seorang bajingan, hanyalah murid sekte belaka. Dia tidak berani memberi hormat. Apakah menurutnya statusnya lebih tinggi dari mereka?
Tidak, tidak, saya tidak bermaksud begitu, saya memberi hormat kepada Yang Mulia. Alkimia Agung peringkat 9 di Siasunan. Baru kemudian Sun An kembali sadar, melihat begitu banyak mata pembunuh, dia ketakutan pada saat itu, dan dengan cepat membungkuk kepada Lu Chen. Para tetualah yang sujud seperti ini, bagaimana Anda, seorang murid, bisa dibandingkan dengan para tetua? Lu Chen menunjukkan ketidakpuasan, dan berkata, kamu harus membungkuk dalam-dalam untuk menunjukkan rasa hormatmu pada Dan Xiu. Ngomong-ngomong, itu saja, ayo membungkuk sedikit, sedikit lebih rendah, sedikit lebih rendah. Sun An tidak punya pilihan namun menekuk pinggangnya sedikit demi sedikit sesuai permintaan Lu Chen, hingga akhirnya ia tidak bisa membungkuk lagi, dan kepalanya tertancap di tanah. Pada saat ini, puluhan ribu kuda rumput dan lumpur berlari melalui hati Sun An, dan bertanya kepada leluhur Lu Chen puluhan ribu kali. Busur macam apa ini? Apakah ada orang yang membungkuk seperti ini? Ini telah menjadi hal yang menggelikan. Lu Chen, tunggu, tidak peduli apa alkimia dirimu, masuklah ke alam rahasia Xingluo, aku akan membiarkanmu tidur selamanya di dalamnya. Yah, itu saja, tidak sopan. Dan wajah Sun An memerah, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, bahkan berpura-pura hormat, sangat sedih. Anda tidak bisa berpura-pura bersikap hormat. Para bos di lingkaran sekitar semuanya berpura-pura. Apakah dia tidak berani berpura-pura? Ternyata Anda adalah Yang Mulia Alkimia Agung peringkat 9, jadi saya mempercayai Wu Liangzong tanpa syarat dalam hal pil. Wu Liangzong yang lebih tua segera menyatakan posisinya, dan dia tidak lagi ragu sebelumnya. Keraguan apa? Dia adalah alkemis peringkat 9 dan memiliki kemampuan untuk menyempurnakan alkimia Jiwen Xiantai. Apakah Anda takut dia tidak mampu memproduksi 600 buah? Terlebih lagi, di belakang Yang Mulia Alkimia peringkat 9 adalah Danceng Agung, dan ada Danceng Agung yang mendukung Lu Chen, jadi apalagi yang tidak bisa dipercaya. Lu Chen mengangguk, berbalik dan pergi, kembali ke lokasi Legiun Fanatik untuk membuat alkimia di tempat. Tentu saja, alkimia di tempat tidak berarti pertunjukan langsung, dan proses alkimia tidak diperlihatkan kepada orang luar. Fei Long menopang teknik kelompok perisai, mengepung Lu Chen dengan 1000 perisai, membentuk dinding perisai kedap udara, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di balik dinding perisai. Tanpa diduga, Fei Long mengizinkan Ming Yue masuk. Aku ingin menemanimu, kata Ming Yue dengan pipi memerah. Tetapi saya akan sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Kata Lu Chen, tidak apa-apa, aku tidak akan mengganggumu, aku hanya akan berada di sisimu. Pipi Ming Yue menjadi lebih merah. Dia dan Lu Chen berasal dari sekte yang berbeda, dan setiap kali mereka bertemu Lu Chen, mereka menghargai waktu bersama, dan kali ini tidak terkecuali. Ngomong-ngomong, ini untukmu. 200 pil Jiwen Xiantai sudah cukup untukmu untuk sementara waktu. Lu Chen mengambil kotak brokat dan memasukkannya ke Ming Yue. Pil Jiwen Xiantai di sini, apakah kamu tidak perlu naik? Sambil memegang kotak brokat, Ming Yue bertanya dengan heran. Tidak, aku akan membuat yang lain. 600 pil Xiantai tidak banyak, dan itu hanya beberapa jam. Lu Chen tersenyum, pil Jiwen Xiantai di dalam kotak brokat berhasil disempurnakan ketika dia mengajari Firefox untuk menyempurnakan pil Jiwen Xiantai. Dia berpikir bahwa Ming Yue mungkin telah menembus alam abadi dan juga akan pergi ke puncak Longhu, jadi dia menyimpan pil Jiwen Xiantai itu dan memberikannya kepada Ming Yue ketika dia sampai di sini. Dengan kata lain, ramuan dalam kotak brokat ini awalnya diberikan kepada Ming Yue, dan dia tidak berencana untuk menggunakannya.